Baik. Ya, dan kita baru saja memulai rekaman kita. Selamat malam saya ucapkan pada semua yang hadir dan juga yang nanti akan menonton rekaman ini baik melalui sistem Moodle maupun lewat YouTube. Tadi kita baru saja sedikit di pendahuluan tadi di awal berbicara mengenai pro dan kontra dari sistem online. Pro-nya tentu adalah bahwa orang-orang yang tidak tinggal di sekitar GITS bisa mengikuti, sehingga ini bisa membantu seluruh Indonesia, bahkan dari luar negeri. Ya, sebenarnya ada peserta yaitu Pak Semi Goliath yang mestinya ikut. Mungkin sepertinya dia lebih banyak nonton rekaman karena dia di Amerika ya, jadi masih sangat pagi sekali mungkin di sana. Jadi bukan hanya seluruh Indonesia tapi di seluruh dunia bisa mengikuti ini. Dan kelebihan lain adalah adanya rekaman. Dan adanya rekaman berarti kalau Anda ketinggalan atau ingin mendengar lagi penjelasan, Anda bisa mengakses rekaman itu. Bagi Anda yang masih baru ke sistem Moodle ini, Anda tahu Anda bisa mengakses rekaman dari akun Anda tinggal klik lagi, misalnya pelajaran 01 atau pelajaran 02, Anda klik pelajaran itu, lalu nanti di situ ada pilihan untuk melihat rekaman. Atau Anda bisa melihatnya dari YouTube. Oke, dan hilang ini saya. Suara saya kedengaran nggak? Oke, baik. Video yang sempat hilang, jadi moga-moga tidak ada kendala. Jadi itu kelemahannya. Tadi kita bicara pro, sekarang kelemahannya itu. Kadang-kadang ada masalah-masalah teknis gitu kan. Internet di pihak saya, internet di pihak Anda, dan banyak yang lain lagi. Dan kita berharap semua akan baik. Dan untuk itu kita akan memulai pelajaran kita dengan doa kepada Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk kasih setia pada kami. Malam hari ini Tuhan, kami kembali ingin pelajari berbagai topik dalam firman-Mu. Kali ini berkaitan dengan keselamatan dan konsep-konsep mengenai tanggung jawab manusia dan pemilihan dan predestinasi dan semua yang berkonsep dalam hal Calvinisme. Kami ingin mempelajari sejarah-sejarah pemikirannya dan lain sebagainya. Kau yang pimpin dan sertai kami Tuhan. Kau bimbing kami ke dalam kebenaran-Mu senantiasa. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Amin. Oke, baik sekali. Dan coba kita lihat lagi diktat kita. Dan ya, saya perbesar dulu. Minggu yang lalu kita sudah melihat pendahuluan mengenai Calvinisme. Dan kita sekarang akan melihat sejarah Calvinisme. Kita masuk ke Romawi 2. Dan seperti yang kita semua sudah tahu dan sudah dijelaskan di awal, Calvinisme ini kan berasal dari kata Calvin, yaitu nama orang. Kemudian isme di belakangnya tentunya mengacu kepada suatu paham atau suatu filosofi begitu ya. Dan tentu ada banyak jenis isme, banyak sekali ya. Apa saja? Ya, misalnya yang di luar teologi ada banyak. Kapitalisme itu suatu isme kan, komunisme dan lain sebagainya, sosialisme. Ada banyak isme-isme, dan di dalam teologi juga kita bisa menyatakan ada banyak isme. Contohnya apa ya? Ya, contohnya Calvinisme. Kemudian selain itu lagi ada banyak sekali, ada universalisme, ada pokoknya isme itu adalah suatu pandangan ya, suatu filosofi. Jadi Calvinisme berhubungan dengan pandangan dari Calvin. Ya, Calvin itu nama orang, John Calvin. Dan nanti kita akan bahas, tapi rupanya walaupun Calvinisme ini diambil dari nama Calvin itu sendiri, tapi sejarahnya sudah mulai sebelum Calvin. Artinya
Calvin bukanlah orang yang paling pertama sekali memikirkan atau mengeluarkan konsep-konsep ini. Calvin juga mendapatkannya dari orang sebelumnya. Hanya saja Calvin menjadi orang yang mempopulerkan dan dia tentu yang pertama secara cukup sistematis menyatakannya, gitu, secara lebih lengkap lagi, gitulah ya. Jadi itu adalah sumbangsi Calvin, nanti kita akan lihat. Tetapi sebelum Calvin itu sudah ada, yaitu di dalam seorang tokoh yang namanya Augustine. Ya, jadi kalau dikatakan di sini, Calvin sendiri ya mendapatkan teologinya dari Augustine. Ini tentu dalam bentuk bahasa Inggris. Kalau di bahasa Indonesia kita sebut Agustinus atau Augustine. Dan ini bukan bukan fitnahan tentunya. Bukan fitnahan, dan ini juga bukan hal yang dianggap memalukan oleh pendukung Calvinisme atau para Calvinis, karena mereka dengan bebas mengakuinya. Ya, bahkan seringkali mereka merasa bangga bahwa, ternyata doktrin kami sudah ada bahkan sejak Augustine, begitu. Dan ya, oleh karena itu kita akan melihat ya bagaimana Augustine, seperti apa dia, ya, dan pengajaran-pengajaran dia, ya, termasuk pengajaran dia yang akan mempengaruhi Calvin itu sendiri. Ingat bahwa Calvin adalah seorang yang muncul di masa reformasi, dan dia muncul setelah Luther, dan Luther juga terpengaruh oleh Augustine. Ya, ingat bahwa Martin Luther itu berasal dari yang disebut sebagai Ordo Augustinian. Jadi di dalam Katolik itu mereka punya berbagai ordo-ordo, gitu. Jadi orang di luar Katolik kadang-kadang tidak begitu paham akan hal ini, tapi mereka punya berbagai ordo, ya, ada ordo Dominikan, ordo Agustinian, dan lain sebagainya, ordo Fransiskan, ya. Dan Luther tadinya berasal dari ordo Agustinian, jadi dia juga sangat terpengaruh oleh Augustine juga sebenarnya, sehingga Luther juga sebelum Calvin sudah memegang posisi yang ya cukup Calvinistik, begitu. Walaupun nanti akhirnya dia ada sedikit ya tidak persis sama dengan Calvin, tapi dia juga lumayan Calvinistik, ya. Walaupun ya, mungkin istilah itu agak sedikit ini ya, anakronistik, ya, karena ya, waktu Luther ya tentu Calvin belum ada, gitu. Atau waktu Luther bikin reformasi, Calvin belum melancarkan pengajarannya, ya. Tapi makanya dikasih tanda kutip di sini ya, memegang posisi yang Calvinistik. Dan ya karena ya Calvin mengambil dari Augustine banyak pandangan dia, maka penganut Calvinisme berusaha untuk membuat citra Augustine menjadi sebaik mungkin. Jadi mereka memuji Augustine dengan sangat luar biasa. Nah, kita akan lihat nanti. Bisa dibilang salah satu pikiran teologis dan filosofis terbesar yang Allah pernah berikan kepada gerejanya, Talbot dan Crampton, mengatakan ini tentang Augustine. Kemudian Alexander Souther berkata Augustine adalah orang Kristen terhebat sejak masa Perjanjian Baru. Dan Warfield, Benjamin Warfield, B.B. Warfield, ya, Augustine menetapkan untuk segala zaman doktrin tentang kasih karunia. Wow. Jadi mereka mengatakan hal-hal ini memuji Augustine, ya. Dan Augustine adalah salah satu dari yang disebut sebagai bapak gereja. Ya, dan mengenai bapak-bapak gereja ini, ya kita perlu berhati-hati dan memiliki konsep yang benar. Coba saya bahas sedikit di ini. Kita ya. Oke. Jadi kita bilang bahwa
Ya, ada istilah ya, bapak gereja, atau kalau bahasa Inggrisnya disebut apa? Church fathers ya. Church fathers ya, itu disematkan kepada berbagai tokoh awal ya kekristenan. Misal ya banyak ya. Mulai dari yang awal sekali seperti Polikarpus, kemudian ya Polikarpus misalnya. Ya, lalu siapa lagi? Justin Martyr ya. Justin Martyr, Irenaeus ya. Dan macam-macam, banyak sekali dari abad 2, abad 3, kemudian masuk juga ya banyak sampai dengan Augustine ya, di abad 4 gitu. Abad 4 ayat 5 ya. Dan ya kita bilang ya, bagaimana sikap kita? Ya, kita bilang ya, pertama ya kita kita berkata istilah bapak-bapak gereja, church fathers ya, tidak mencerminkan teologi yang benar. Jadi kita tidak, kita kaum fundamentalis atau baptis independen, kita tidak ya, kalau kita menyebutnya, kita tidak menyebutnya bapak-bapak gereja biasanya atau church fathers gitu ya. Walaupun kita tahu apa yang dimaksud oleh orang-orang yang memakai istilah ini. Mengapa demikian? Karena disebut bapak-bapak gereja atau church fathers, perhatikan, ini adalah konsep gereja universal, bahwa seolah-olah gereja itu satu gereja universal gitu, dan orang-orang ini adalah bapak-bapaknya, gitu kan? Satu gereja universal. Padahal tidak, okay? Jadi semester lalu kita sudah ada yang namanya kelas eklesiologi, dan kita sudah melihat bahwa gereja di dalam Alkitab adalah eklesia, dan eklesia adalah perkumpulan, dan tidak ada perkumpulan yang universal yang tidak pernah berkumpul. Gitu. Ya, jadi kalau Anda ingin tahu lebih lanjut, Anda silakan melihat video-video ada di channel YouTube saya. Jadi kelas-kelas yang lalu pun Anda bisa perhatikan di situ ya, tentang eklesiologi di situ. Jadi istilah bapak-bapak gereja, church fathers, tidak mencerminkan teologi yang benar. Konsepnya adalah konsep gereja gereja universal di sini. Ya, kemudian konsep bapak-bapak juga fathers di sini ya, church fathers, seolah-olah mereka itu adalah orang-orang yang sangat berotoritas begitu, sangat berotoritas. Nah, ini kita bilang adalah suatu kesalahan, karena sebenarnya mereka tidak punya otoritas apa-apa. Mereka adalah orang-orang Kristen. Jadi kita bilang istilah yang lebih benar adalah ya, bisa macam-macam ya, orang-orang Kristen awal misalnya. Bisa juga kita sebut teolog-teolog awal ya, atau tokoh-tokoh awal ya, kekristenan ya. Jadi ya, ini istilah-istilah ini lebih tepat sebenarnya untuk menggambarkan mereka, karena menghindari konsep gereja universal nomor satu ya. Kemudian selain itu juga mereka bukan bapak sebenarnya, bukan bapak gereja gitu. Bapak gereja itu punya konsep bahwa mereka punya otoritas di dalam gereja universal. Ya, jadi gereja universalnya sendiri nggak ada, kemudian mereka juga tidak punya otoritas apa-apa. Sama seperti teolog-teolog hari ini, gitu ya. Tidak punya otoritas apa-apa sebenarnya, ya, karena memang ya Tuhan tidak bikin gereja itu seperti itu. Nah, kalaupun ada yang mau disebut sebagai bapak gereja, mestinya itu adalah para rasul. Ya, itu dalam Efesus 2 ayat 20, kita diajar bahwa jemaat didirikan di atas dasar para nabi dan para rasul. Jadi kalaupun ada gitu ya, yang mau disebut sebagai
bapak-bapak gereja mestinya adalah para rasul. Jadi bukan orang-orang ini. Dan rasul pun tidak dikasih istilah bapak gereja sih, ya mereka disebut rasul saja. Dan mereka adalah fondasi jemaat gitu. Jadi dari istilah yang salah ini kita melihat ya. Lalu nomor 2, namanya kita harus berhati-hati ya, dalam membaca ya tulisan mereka ya, sama seperti hari ini gitu. Sama seperti hari ini. Kalau saya bawa Anda ke toko buku Kristen hari ini, toko buku Kristen yang biasa lah gitu ya, toko buku Kristen yang terkenal di Indonesia mana? Kalau di Indonesia toko buku Kristen yang terkenal apa? Saya nggak tahu di daerah lain, tapi kalau di Jakarta, misalnya apa? Di Jakarta Metanoia mungkin, ya Immanuel, Metanoia, Immanuel. Apalagi ini ya Gandum Mas mungkin gitu ya, Momentum ya, Reform punya ya, Gunung Mulia. Oke, jadi kalau kita bawa ini ya Anda ke toko buku ini ya, seperti itu ya, ada banyak di sana yang saya akan berkata, wah ini harus berhati-hati dengan buku yang satu ini. Atau buku yang satu ini mengandung banyak sekali kesalahan, ya. Materi-materi ini mengandung hal-hal yang bertentangan dengan Alkitab. Jadi itu bisa kita observasi di fenomena hari ini. Nah, kita tidak perlu meragukan bahwa kesalahan itu sudah mulai ada sejak abad 2, 3, dan 4. Jangankan abad 2, 3, 4. Kita baca di Alkitab saja, kita baca di Alkitab, di zaman Rasul saja sudah banyak penyesat begitu, di mana Rasul Paulus begitu getol ya, bukan hanya Rasul Paulus, Rasul Petrus, kemudian Yudas juga sudah menulis bahwa sudah masuk penyusup-penyusup. Petrus memperingatkan juga ya tentang pengajar-pengajar sesat dan sebagainya. Paulus banyak sekali memperingatkan itu. Bahkan ada yang dinamai oleh dia, misalnya Hymenaeus dan ini ya, Hymenaeus ya, kemudian ada Alexander dan lain sebagainya. Jadi kalau di abad pertama sudah banyak penyesat, abad 2 pasti banyak juga, abad 3 dan 4 juga. Maka kita harus berhati-hati membaca tulisan mereka, dan tidak semua tokoh ini sama. Ada sebagian yang teologi mereka lumayan bagus gitu, lumayan bagus ya. Irenaeus lumayan bagus ya. Tapi saya tidak berkata bahwa dia benar semua juga ya. Tertullian lumayan bagus ya. Dia salah satu yang awal sekali menentang baptisan bayi ya. Tapi juga bukan berarti semua yang dia tulis itu benar. Tapi ada juga tokoh-tokoh yang salahnya banyak gitu. Lebih banyak salahnya mungkin daripada benernya. Nah, ini kita harus berhati-hati ya. Jadi kita harus berhati-hati dalam baca tulisan mereka, sama seperti hari ini. Intinya semua tetap harus kita bandingkan pada Alkitab. Nah, ini yang menjadi kesalahan, di mana Roma Katolik akhirnya lebih banyak mendasarkan teologi mereka kepada tulisan bapak-bapak ini daripada kepada Alkitab begitu. Jadi mereka menempatkan tradisi ya, tradisi itu ya tulisannya bapak-bapak ini lebih tinggi daripada Alkitab pada prakteknya. Ya, secara teori dianggap sama dengan Alkitab. Dan sehingga di zamannya Martin Luther, kalau kita bicara mengenai reformasi, di zamannya Martin Luther, kalau Anda masuk STT ya, sekolah teologi ini apa, Katolik waktu itu, yang Anda pelajari intinya bukan Alkitab sebenarnya. Yang Anda pelajari adalah tulisan bapak-bapak ini gitu, yang mereka sebut bapak-bapak ini. Ya, jadi mempelajari pendapat Augustine, pendapat Origen, pendapat Thomas Aquinas, ya, pendapat ya Ambrose dan sebagainya, ya doktor-doktor teologi mereka. Dan Alkitab hampir tidak ada atau jarang sekali dipelajari, gitu. Sehingga menurut ini ya kisah yang saya baca tentang reformasi, Martin Luther akhirnya bisa kenal kebenaran itu karena dia membaca Alkitab dalam pelajaran tulisan-tulisan klasik. Jadi di dalam pembelajaran dia ada semacam ini ya subjek, yaitu
mempelajari tulisan-tulisan klasik. Dan pelajari tulisan-tulisan klasik, salah satu yang dipelajari adalah tulisan Paulus. Tulisan Paulus dianggap tulisan klasik. Tulisan Paulus dianggap tulisan klasik, lalu akhirnya Martin Luther membaca, ya, termasuk Roma dan lain sebagainya, kitab Roma, baru akhirnya dia melihat, oh ternyata pembenaran dari Tuhan itu adalah kasih karunia saja berdasarkan iman, bukan berdasarkan katakanlah berbagai sakramen dan surat pengampunan dosa yang dibuat oleh Katolik dan lain-lain sebagainya. Jadi itu sangat tragis sekali ya, tapi itu yang dilakukan. Dan ya David Cloud ada menulis suatu artikel yang sangat bagus. Saya share sebentar sini ya. Jadi ya, David Cloud di situsnya wayoflife.org kalau Anda ingin lihat. Salah satu artikel yang dia tulis, Church Fathers Adore to Rome. Jadi dia mendokumentasikan bahwa banyak orang Protestan ya yang kepincut dengan bapak-bapak gereja ini ya, kemudian mulai mempelajari bapak-bapak gereja. Nah, dari mempelajari lalu akhirnya percaya, artinya meninggikan tulisan bapak-bapak gereja lebih dari Alkitab, atau dengan kata lain atau lebih halusnya, mulai mencoba melihat Alkitab dari kacamata bapak-bapak gereja. Artinya Alkitab bukan didatangi secara netral apa adanya, tapi dari kacamata bapak-bapak gereja ini banyak sekali yang akhirnya bergabung dengan Roma kembali. Ya, jadi Church Fathers Adore to Rome ini, ya Anda bisa. Dia ada sedikit ringkasan mengenai beberapa bapak-bapak gereja atau tokoh-tokoh awal kekristenan. Dan dia ada ini mengkritiki beberapa dari mereka. Ya, dan saya bukan berarti bahwa semua mereka ini jelek-jelek semua ya, tapi dia memperlihatkan beberapa kesalahan dari mereka. Dan ada kesalahannya yang sedikit saja. Ya, seperti Irenaeus secara umum masih lumayan baik, tapi ada beberapa kesalahan seperti di sini. Tertullian juga ada kesalahan-kesalahannya, tapi nah ada yang panjang nih seperti Origen. Wah, ini panjang sekali ya. Kesalahannya. Augustine. Wow, Augustine. Nih ya, nanti akan kita bahas Augustine, panjang sekali. Lumayan panjang lah gitu ya. Jadi kalau Anda tertarik mengenai bapak-bapak gereja, ini salah satu resource, salah satu sumber daya yang bisa Anda pakai. Ya, dan mari kita kembali ke diktat kita. Ya, dan kita masih di sini mengenai Augustine. Jadi ini ya, karena ide-ide awal Calvinisme itu muncul pertama di Augustine, maka Calvinis banyak yang meninggikan Augustine. Nah, coba kita lihat beberapa fakta tentang Augustine, dan kebanyakan dari fakta ini terdokumentasi dengan baik, artinya tidak diperdebatkan bagaimana. Artinya ini adalah hal-hal yang memang bisa diverifikasi begitu. Dari tulisan-tulisan Augustine dan lain sebagainya. Dia lahir tahun 354, dia mati 430. Ini dari catatan sejarah kira-kira begitu. Berarti dia hidup cukup lama ya. Sekitar 76 tahun gitu. Untuk zaman itu ya cukup lama. Namanya adalah Aurelius Augustine. Kebanyakan orang tidak tahu nama depannya Aurelius, jadi dia jauh lebih terkenal dari Augustinnya saja. Aurelius Augustine hidup pada zaman tidak lama setelah Konstantin menggabungkan kekristenan dengan kerajaan Roma. Jadi kalau kita belajar sejarah kekristenan ya dari sudut pandang, nah Anda belajar sejarah itu memang tidak pernah bisa netral ya. Saya katakan
belajar sejarah tidak pernah bisa netral. Dan ya itu salah satu sejarah apapun gitu ya, sejarah apapun. Misalnya nggak usah jauh-jauh, sejarah Indonesia. Anda bisa netral nggak? Ya tidak bisa juga. Jadi nggak usah jauh-jauh lah. Misalnya Anda kita mau belajar sejarah Indonesia tentang katakanlah misalnya G30 SPKI, gitu kan? Nah, waktu di Orde Baru, ya kita semua dicekoki bahwa wah ini kan PKI lain sebagainya. Wah, Jenderal Soeharto waktu itu dengan gilang gemilang menumpas PKI. Wah, jadi itu menjadi propaganda juga setiap ada hari kesaktian Pancasila dan sebagainya. Dan ya saya tidak mau terlalu masuk ke politik, tapi intinya setelah Orde Baru selesai, muncul alternatif pandangan lain. Alternatif pandangan lain. Saya tidak mau mengatakan yang mana yang benar, karena saya sendiri tidak menyelidiki hal ini dengan seksama juga. Ya, itu bukan hobi saya atau bukan ini ya ketertarikan saya yang sangat tinggi untuk ini topik itu gitu. Jadi saya tidak. Tapi saya tahu bahwa ada alternatif lain, bahwa jangan-jangan Soeharto adalah salah satu Jenderal Soeharto waktu itu ya yang menjadi presiden adalah salah satu dari dalangnya lah dan lain sebagainya. Karena kenapa di antara semua jenderal cuman dia yang ini misalnya diserang oleh PKI dan lain sebagainya. Oke, itu ya. Jadi sekali lagi saya tidak mau mengatakan yang mana yang benar, mana yang salah. Tetapi saya hanya ingin menggarisbawahi, jangankan di bidang sejarah rohani, di sejarah sekuler pun tidak ada seorang pun yang bisa melihat sejarah secara netral sebenarnya, melainkan semua orang tergantung kepada asumsi dan sudut pandang gitu. Dan oleh karena itu, bagaimana kita mau melihat sejarah gereja itu juga sangat tergantung kepada sudut pandang kita ya, dan tergantung kepada doktrin kita juga sebenarnya gitu. Jadi bagi Roma Katolik ya, bagi orang Roma Katolik, Konstantin menjadi kaisar, kemudian menjadi orang Kristen dan menggabungkan kekristenan dengan kerajaan Romawi, itu adalah hal yang positif menurut mereka. Tentunya hal yang positif dan hal yang bagus begitu ya, karena ya mungkin mereka bilang oh itu positif karena sebelumnya kekristenan dianiaya ya, sebelumnya orang Kristen dikejar-kejar ya, dan ada misalnya kaisar-kaisar sebelumnya, Kaisar Domitian, Kaisar Diokletian dan lain sebagainya, Hadrian, yang banyak menganiaya orang Kristen. Tapi semenjak Konstantin menjadi Kristen, penganiayaan dari Romawi berhenti. Jadi ini hal yang sangat positif. Tetapi, ya, nah sekali lagi, jadi sudut pandangnya apa begitu? Sudut pandangnya apa? Karena mereka punya doktrin yang doktrin Roma Katolik begitu. Jadi gereja itu berpusat di Roma, ya kan? Roma Katolik kan gereja berpusat di Roma, makanya namanya gereja Roma Katolik gitu. Nah, tapi kita bilang Alkitab tidak pernah mengajarkan bahwa gereja itu berpusat di Roma gitu. Tidak ada gitu. Tidak ada sedikit pun. Jadi kita melihat itu suatu kesalahan ya. Membuat gereja berpusat di suatu tempat itu suatu kesalahan karena Alkitab tidak pernah mengajarkan itu. Ya. Dalam kitab Wahyu, Tuhan tidak pernah mengirim surat kepada gereja yang pusat ya. Jangankan gereja Roma tidak disinggung sama sekali. Ya, jadi ya kita bilang bahwa Konstantin menggabungkan Kristenan dengan kerajaan Roma akhirnya adalah suatu kesalahan besar ya, kesalahan besar, dan itu akhirnya menapak jalan untuk munculnya ya, gereja Roma Katolik. Nah, sementara Konstantin memberikan landasan politik untuk itu karena dia kaisarnya, tapi Konstantin kan bukan teolog. Ya, Konstantin bukan teolog, maka adalah Augustin yang akhirnya banyak memberikan landasan filosofis atau teologis untuk hal tersebut. Artinya,
Konstantin mempersatukannya secara politik, ya. Tetapi Augustine lah yang mengargumentasikan persatuan itu ya, secara teologis dan filosofis. Gitu. Nah, jadi akhirnya Augustine menjadi orang yang mengedepankan gereja Roma, gereja universal, ya, gereja Roma. Gitu. Oke, sedikit biografi mengenai itu, mengenai Augustine lagi. Kita lihat poin B misalnya. Lahir di kota Tagaste, ya. Tagaste ini di Afrika. Kalau di peta sekarang daerah Algeria, ya. Bagaimana geografi Anda? Bisa membayangkan, ya. Saya rasa nggak perlu saya tunjukkan ya petanya. Kalau Anda tertarik, nanti Anda lihat sendiri di Google Map atau apa gitu. Ya, peta Eropa kan ada, peta Afrika ada Mesir, ya, kemudian Tunisia, Libya, Algeria, dan lain sebagainya. Ibunya adalah seorang Kristen, ayahnya bukan. Dan pada usia 17 tahun, Augustine pindah ke Carthage, atau disebut Kartago. Carthage ini masih di Afrika juga, ya. Carthage. Dan mulai hidup dalam perzinahan dengan seorang perempuan yang melahirkan seorang putra baginya. Oke, jadi rupanya pada masa mudanya Augustine banyak bergumul dengan dosa seksual, ya, sehingga ketika dia bertobat nantinya ada reaksi ke arah ekstrim sebaliknya. Ya, jadi dia terlibat dalam perzinahan, dia hidup kumpul kebo lah istilahnya, ya, dengan seorang perempuan. Dia tidak menikah waktu itu, dan punya anak di luar nikah dan lain sebagainya. Dan dia seorang yang hidup dalam perzinahan, ya. Dan ada banyak cerita, ya, entah benar entah tidak, mengenai ketika dia bertobat katanya, dia benar-benar melepaskan itu, ya, sehingga ini saya pernah dengar cerita bahwa dikabarkan ketika Augustine sesudah dia bertobat, dia jalan-jalan di kota itu, lalu datang seorang perempuan simpanan dia, ya, perempuan ini yang teman berzinah dia, dan perempuan itu melambai-lambai ke Augustine gitu. Augustine katanya. Wah, Augustine melihat perempuan itu dan dia tahu bahwa ini salah begitu kan, karena dia sudah bertobat katanya. Nah, lalu Augustine mulai lari gitu, dia mau kabur dari perempuan itu. Dan perempuan itu terus memanggil, Augustine, kamu mau kemana katanya, ya. Ini saya. Ya, masa kamu tidak ingat ini saya? Katanya, ini saya. Dan Augustine berkata, iya saya tahu itu kamu katanya. Tapi saya bukan lagi saya katanya. Ya, jadi saya bukan lagi saya katanya. Jadi maksud Augustine adalah dia sudah menjadi manusia yang baru gitu. Oke, sekali lagi saya tidak tahu seberapa benar cerita itu. Tetapi ya itu satu poin plus untuk dia, untuk Augustine. Jadi kita tidak hanya sekedar menyerang dia saja, tapi kita berkata ada poin plusnya bahwa sepertinya memang ada perubahan hidup ya ketika dia menjadi orang Kristen gitu. Jadi mengenai apakah benar-benar dia sungguh diselamatkan, tentu saya tidak bisa menjawab, karena nanti kita akan lihat banyak sekali pandangan dia yang sebenarnya sangat aneh gitu, dan sangat bertentangan dengan Alkitab. Tapi ya bagi orang yang percaya, ya tentu banyak orang percaya bahwa dia sungguh-sungguh bertobat, ya berdasarkan perubahan hidup dia dan lain sebagainya. Tapi ya kalau benar dia sungguh-sungguh bertobat, namun sangat disayangkan dia sangat salah dalam berbagai hal nanti. Tetapi salah satu efek samping dari pergumulan dia dengan dosa seksual di masa mudanya adalah bahwa setelah bertobat dia ada reaksi ke ekstrim sebaliknya. Nanti akan kita singgung sedikit di sini. Lalu semasa dia masih muda juga, dia masuk suatu mazhab yang namanya sekte, ya, suatu sekte yang disebut Manichaeism, ya, Manichaeism.
Ini semacam mazhab atau sekte di abad-abad awal yang pengajarannya ini ya, gabungan dari Gnostik. Ini bukan mazhab Kristen. Ini mazhab inilah pokoknya mazhab yang beredar waktu itu. Pengajarannya gabungan Gnostik dan macam-macam lagi yang lain. Mazhab ini menekankan asketikisme. Apa itu asketikisme? Sekali lagi ini ya isme ya yang tadi kita bahas isme itu kan jadi asketik itu artinya menyiksa diri gitu, menyiksa diri. Jadi asketikisme atau menahan diri. Asketikisme adalah konsep bahwa untuk bisa memiliki kerohanian yang lebih tinggi kita perlu menyiksa diri, entah itu dengan menahan diri tubuh ya dari hal-hal yang menyenangkan ya, sehingga tidak boleh ada hal yang menyenangkan. Jadi biasanya berpuasa, tidak boleh makan yang banyak atau tidak boleh makan sama sekali untuk waktu tertentu. Macam-macam ya. Jadi termasuk hidup selibat di sini. Ya, hidup selibat. Jadi hidup selibat berarti tidak menikah. Ya. Vegetarianisme dan sebagainya. Tapi ada asketikisme yang lebih ekstrim lagi, bukan hanya menahan diri tapi aktif menyiksa diri. Ya, misalnya melukai diri sendiri, ada yang mencambuk diri dan lain sebagainya. Nah, ini nanti ada juga di abad-abad pertengahan dan sebagainya ya. Ya, dan pengaruh mazhab ini masih terasa di hidup Augustine selanjutnya. Dan tahun 384 berarti dia umur 30 tahun kalau tadi kita lihat dia lahir 354 gitu. Umur 30 tahun Augustine pindah ke kota Milan. Jadi dari Afrika Utara dia pindah ke benua Eropa di sana. Dan disinilah Augustine bertobat dan masuk Kristen ya, bertobat katanya. Dan sekali lagi kita itu yang menurut Augustine terjadi ya, dan sepertinya memang ada perubahan dalam hidup dia, walaupun belakangan pandangan dia menjadi kacau gitu ya. Dan dia belakangan pindah kembali ke Afrika, ke kota yang namanya Hippo. Nah, itu terjadi tahun 391 dan menjadi uskup di sana. Nah, uskup itu kita ada bahas ya di kelas eklesiologi. Uskup itu kata lain untuk penilik sebenarnya, gitu ya. Penilik ya. Jadi istilah uskup sendiri sebenarnya nggak masalah asal ditanggapin secara alkitabiah, tapi ya, saya lebih suka pakai istilah penilik gitu ya. Tapi ya di zaman itu mungkin masih oke. Di zaman Augustine ya uskup maksudnya menjadi gembala sidang lah gitu. Jadi gembala sidang di kota Hippo di sana. Kita pakai istilah uskup ya. Namun belakangan istilah uskup menjadi semakin disalahgunakan memang belakangan. Mungkin di zaman Augustine belum terlalu. Belakangan karena istilah uskup menjadi orang yang bertanggung jawab atas banyak jemaat jadinya. Jadi di tiap-tiap jemaat ada pastor misalnya. Uskup itu di atasnya lagi nanti belakangan. Uskup itu yang membawahi banyak jemaat gitu di satu wilayah ya. Nanti di atas itu ada uskup agung. Uskup agung membawahi lebih banyak lagi uskup-uskup gitu. Jadi itu akhirnya menjadi salah karena penilik ya atau bishop sebenarnya. Penilik ya, bishop dalam bahasa Inggrisnya itu sama dengan gembala. Jadi kalau istilah itu dipakai untuk mengacu ke gembala satu jemaat itu nggak masalah sebenarnya. Tapi pemakaiannya di Katolik belakangan nanti itu salah dan banyak kekacauan gitu. Oke, ada pertanyaan dulu dari Evan di sini saya lihat. Mau bertanya katanya di buku Vance, Vance The Other Side of Calvinism, salah satu buku yang saya tunjukkan minggu lalu, biografi mengenai Augustine dikatakan bahwa para Manichaeis terbagi atas dua grup, yaitu yang minoritas disebut the elect dan yang mayoritas disebut auditors hearers. Boleh jelaskan Pak? Karena ada kata the elect dan bukunya tidak menjelaskan lebih lanjut mengenai istilah ini. Ya, ya itu kan istilah di dalam kelompok Manichaeis ini kan. Jadi ya, tidak terlalu penting bagi kita gitu. Tidak terlalu penting bagi kita istilah di elect karena ini bukan bicara mengenai elect yang dalam Alkitab, itu elect yang
di dalam grup Manichaeist gitu, Manichaeism ini. Jadi saya sendiri tidak mempelajari grup Manichaeist dengan terlalu mendalam itu. Saya hanya baca sedikit-sedikit saja mengenai mereka karena uh, grup itu tidak eksis lagi hari ini kan. Tidak ada grup yang hari ini menyebut diri Manichaeist. Jadi ini adalah grup dalam sejarah. Ya, ya, jadi pengajaran mereka sedikit-sedikit saya baca-baca sedikit, tapi ya mengenai apa yang mereka maksud dengan dielek apa segala macam, ya itu tidak terlalu penting dan ya. Oke, nah kita lihat di sini sekarang. Sampai mana kita tadi? Oke, sampai ke D ya. Nah, E sekarang. Dalam teologinya, Augustine sangat dipengaruhi oleh filosofi Plato. Ya, Plato adalah salah satu filsuf Yunani. Ya, Plato. Jadi ada tiga besar orang bilang kan, tiga besar di dalam ini apa? Filsuf-filsuf Yunani, yaitu Socrates, ya, kemudian Plato, kemudian Aristoteles, gitu ya, Aristoteles. Jadi tiga besar, ya tentu ada yang lain-lain lagi, tapi yang paling terkenal tiga orang ini ya, Socrates, kemudian Plato, kemudian Aristoteles. Dan Plato ya, Plato rupanya ini banyak mempengaruhi Augustine, ya, terutama teori dia mengenai yang universal, gitu. Teori universal dia. Jadi Plato mengajarkan bahwa realita ada pada yang universal, gitu. Ya, sedangkan yang partikular atau titik-titik individunya itu sebenarnya hanyalah cerminan dari sang universal, gitu ya. Contohnya kalau misalnya ada yang namanya manusia misalnya, jadi ada konsep manusia universal, nah, sedangkan tiap-tiap manusia individu itu hanyalah cerminan dari sang manusia universal itu dan sebagainya. Nah, ini nanti muncul ke dalam teori gereja universal, ya, gereja universal. Jadi ada gereja universal yang itulah yang realnya. Tiap-tiap gereja lokal adalah cerminan dari gereja universal itu. Ya, jadi gereja lokal itu hanyalah kayak apa ya? Kayak semacam manifestasi lokal dari gereja universal. Jadi realitanya ada pada gereja universal itu. Oke, jadi ini dipengaruhi, dan Dr. Thomas Strauss ada mendokumentasikan ya pengaruh Plato terhadap Augustine dan efeknya kepada doktrin gereja universal dalam bukunya I Will Build My Church yang ada sudah ada ini ya terjemahannya di Gids ada ya, atau Anda bisa lihat juga dalam bahasa Inggrisnya. Oke. Dan akhirnya dengan demikian maka Augustine kalau kita lompat sedikit, ini E kan. Ya, E ini lompat ke ini ya. J ya, karena ada hubungannya bahwa doktrin gerejanya Augustine menekankan gereja universal yang kita bilang tadi, karena dia terpengaruh oleh konsep universal yang dimajukan oleh Plato. Ya, sehingga Augustine menekankan gereja universal yang kelihatan. Nah, sebelum Augustine, ya, istilah gereja universal memang sudah dipakai, ya, Jadi sebelum Augustine itu sudah ada di zamannya Cyprian dan lain sebagainya. Jadi penyimpangan sudah mulai. Tetapi Augustine lah yang sangat berpengaruh juga untuk semakin memajukan hal ini, karena dia akan berargumen bahwa Alkitab ya, ketika Alkitab mengajarkan tentang Yerusalem baru dan lain sebagainya, itu mengacu kepada gereja. Jadi gereja akan jaya di dunia ini, dan dia melihat kejayaan itu
terjadi ketika gereja bergabung dengan Roma, karena Roma adalah negara yang kuat, yang jaya pada waktu itu, sehingga ketika gereja bergabung dengan Roma, ya gereja menjadi kuat, gereja berjaya, itu menjadi kerajaan Allah di muka bumi. Jadi kerajaan Allah di muka bumi ini adalah muncul dalam gereja Roma Katolik yang memiliki kuasa besar juga begitu. Gereja universal yang kelihatan. Ini kita sudah pelajari ya di kelas eklesiologi semester lalu, jadi saya tidak akan terlalu panjang mengenai hal ini. Saya hanya mengingatkan bahwa lalu ketika terjadi reformasi, dan para reformator keluar dari Katolik, mereka tetap mempertahankan konsep gereja universal ini. Hanya saja para kaum Protestan, ya, karena gereja mereka masih kecil dibandingkan dengan gereja Katolik, jadi mereka kalah angin gitu ya, kalah angin kalau berargumen dengan Katolik. Akhirnya ya mereka berkata bahwa kita percaya gereja yang universal dan tidak kelihatan. Ya, karena kalau yang kelihatan ya Katolik lebih gede, lebih universal gitu kan. Karena dia ada di mana-mana. Gitu. Tapi kira orang Protestan mengambil konsep gereja yang universal tidak kelihatan. Ya, sedangkan Katolik universal dan kelihatan. Tapi kita melihat di dalam Alkitab, dan akhirnya kita kaum Baptis Independen melihat bahwa di dalam Alkitab tidak ada gereja universal, gitu ya. Yang ada adalah gereja di tiap-tiap lokasi. Paulus menulis pada gereja di Kolose, di Filipi. Tuhan Yesus menulis kepada gereja di Smyrna, di Philadelphia, di Pergamus dan sebagainya. Jadi kita percaya pada gereja yang lokal jelasnya, ya, lokal dan kelihatan jelas, real. Oke, itu di situ. Nah, kita kembali sedikit ke poin F di sini. Ya, dan kalau ada yang mau bertanya ini ya, silakan. Jangan malu-malu sambil kita meneruskan di sini. F. Augustine bukan hanya dianggap sebagai bapak dari Calvinisme, tapi juga bapak dari Roma Katolik. Ya, jadi bapak dari Roma Katolik gitu. Dia adalah salah satu dari 4 orang doktor gereja mereka yang paling pertama. Jadi ketika Katolik ini mengangkat doktor-doktor, jadi mereka mulai mengangkat doktor itu di tahun 1298. Tahun 1298, jadi ada 4 orang yang ditetapkan sebagai doktor gereja, ya, yaitu Ambrose, Gregory, Jerome, dan Augustine. 4 orang doktor ini. Jadi Katolik ya mengakui atau sangat senang dengan pengajaran Augustine begitu. Ya, jadi wow. Sedangkan kalau kita bandingkan dengan ini ya, pernyataan tadi apa? Orang Kristen terhebat sejak masa perjanjian baru katanya. Menetapkan untuk segala zaman doktrin tentang kasih karunia. Tapi ternyata Katolik tidak setuju gitu. Menurut Katolik, Augustine adalah doktor mereka. Ya, doktor mereka. Dengan sistem keselamatan dalam Katolik itu bagaimana gitu. Dan sedikit komentar mengenai istilah doktor ya. Istilah doktor itu artinya sebenarnya adalah pengajar. Ya, doktor itu istilahnya pengajar ya. Doktore, dan itu muncul di dalam Alkitab juga muncul, terutama dalam KJV. Ya, sehingga kebetulan saya tahu persis di Amerika ya, misalnya di Dr. Strauss. Ya, Dr. Strauss di Amerika dia buka sekolah Alkitab ya, sekolah Alkitab yang saya pergi ke sana untuk ini mengambil doktor saya waktu itu, dan mengambil doktor saya, dan waktu itu sempat ada ini ya, ada sedikit ini tantangan yang dihadapi oleh STT di sana, karena di Amerika sana kan ada negara bagian, ada 50 negara bagian. Jadi tiap-tiap negara bagian punya aturan mereka masing-masing. Nah, kebetulan di tempat Dr. Strauss itu di negara bagian Connecticut. Dan di negara bagian Connecticut, jadi mereka mengharuskan ya waktu itu STT-nya harus akreditasi gitu. STT-nya harus akreditasi, kalau tidak boleh memberikan program doktor katanya gitu ya. Harus akreditasi. Dan
Waktu itu Dr. Strauss mengajukan ke pengadilan, ya, mengajukan ke pengadilan bahwa mestinya mereka diperbolehkan untuk memberikan program doktor tanpa akreditasi. Gitu. Dan argumennya tim hukumnya Dr. Strauss waktu itu berargumen di pengadilan bahwa istilah doktor itu pertama-tama dipakai oleh gereja sebenarnya. Jadi istilah doktor itu bukan istilah sekuler, begitu. Bukan istilah sekuler awalnya, ya. Istilah doktor adalah istilah yang dari gereja, dari Alkitab. Ya, coba saya kasih tunjuk deh Alkitab ya. Dan artinya pengajar sebenarnya. Doktor itu artinya pengajar. Sehingga Dr. Strauss berargumen waktu itu bahwa justru adalah orang-orang sekuler, ya. Artinya institusi pendidikan sekuler, universitas sekuler yang meminjam istilah yang sudah dipakai oleh gereja dan oleh orang Kristen dan oleh Alkitab terlebih dahulu. Justru kalian universitas sekuler lah yang meminjam itu dari gereja, gitu. Nah, sekarang setelah kalian pakai istilah doktor di sekuler, ya doktor apalah, doktor fisika, doktor matematika dan sebagainya, lalu sekarang kalian yang mau membatasi kami tidak boleh pakai istilah doktor kecuali kami ikut kamu, gitu. Dan Dr. Strauss berargumen bahwa itu tidak benar, ya. Dan ternyata dia menang di pengadilan. Ya, jadi dia menang di pengadilan di Connecticut waktu itu, sehingga dari pengadilan Connecticut memperbolehkan sekolah dia untuk tetap memberikan gelar doktor yang tidak terakreditasi. Ya, tidak terakreditasi karena Dr. Strauss tidak mau mengakreditasikan sekolah dia, gitu. Oke, jadi ya itu sangat menarik ya. Coba saya kasih lihat juga ya. Oke. Oke, ya, jadi coba saya lihatnya. Coba saya ini. Baik, misalnya di Lukas 2 ayat 46, di sini kita melihat bahwa ini Tuhan Yesus waktu dia masih kecil, yang dia ketinggalan di Yerusalem. Ternyata setelah Yusuf dan Maria pusing-pusing cari dia, di Lukas 2 ayat 46, bahwa mereka menemukan Yesus sitting in the midst of the doctors. Nah, kebetulan doctors di sini kalau LI diterjemahkan alim ulama. Ya, tapi KJV ini tahun 1611 ya, sudah memakai istilah doctors, menerjemahkan kata didaskalon di dalam bahasa Yunaninya, gitu. Didaskalon artinya pengajar, ya. Terjemahkan doctors. Ya. Doctors, Lukas 5 ayat 17. Kita melihat Tuhan Yesus sedang mengajar, and there were the Pharisees and the doctors of the law. Ya. Doctors of the law. Dan law di sini bukan bicara mengenai hukum KUHP, gitu. Ini bicara mengenai hukum Taurat, gitu. Hukum Taurat. Jadi doctors, doktor hukum Taurat. Hukum Taurat itu apa? Hukum Taurat itu Alkitab, begitu. Jadi ini sebenarnya doktor teologi sebenarnya. Ya. Doktor teologi, doctors of the law. Dan ini mengambil dari kata ini nomo didaskaloi. Ini gabungan dari kata nomos. Jadi nomos itu hukum, didaskaloi itu pengajar hukum sebenarnya, ya, pengajar hukum. Jadi doctors of the law sebenarnya. Jadi
Ya, sama juga di Kisah Rasul 5 ayat 34. Gamaliel adalah sekali lagi Doctor of the Law. Dia kalau hari ini PhD begitu. Em, dia adalah doktor pengajar sebenarnya dari hukum. Sekali lagi ini bukan bicara soal fakultas hukum yang kita kenal hari ini, ada hukum KUHP, hukum perdata dan sebagainya. Ini bicara mengenai hukum Taurat. Doctor of the Law, sekali lagi dia bicara mengenai nomo didaskalos di sini, nomo didaskalos. Jadi ya, istilah doktor itu sebenarnya istilah Kristen awalnya. Halo, kedengaran nggak? Ya, istilah doktor itu istilah Kristen sebenarnya, artinya pengajar. Ya, pengajar, dan sebenarnya pertama-tama yang dimaksud adalah pengajar rohani, pengajar Alkitab, pengajar hukum Taurat, pengajar kitab suci sebenarnya gitu. Lalu belakangan istilah doktor ini dipakai untuk semacam titel akademis ya di dunia sekuler. Ya, dan sekarang ini ya, sekarang apa? Ya, kita harus ikut standarnya mereka gitu untuk ini. Ya, oke. Jadi itulah mengapa Gits juga akhirnya kita pakai istilah kita sendiri, karena di Indonesia saat ini ya juga diharuskan untuk akreditasi sebenarnya kalau kita ingin memakai titel-titel akademik yang ditaruh oleh pemerintah, sehingga akhirnya kita putuskan ya udah, kita tetap tidak akreditasi, tapi kita memakai gelar bukan gelar yang pemerintah pakai ya. Jadi kita pakai gelar rohani kita, dan kita pakai istilah didaskalos saja gitu. Didaskalos ya, doktor itu dari didaskalos gitu. Oke, pertanyaan dari Evan saya akan baca dulu sebelum kita break sebentar ya. Evan bertanya, maaf Pak, agak keluar pembahasan saat ini. Di buku Dave Hunt disinggung mengenai doktrin Calvinis yang sulit untuk dipahami dan esoterik, atau teolog tertentu saja dapat mengerti. Jikalau Calvinis pada Injil, maka Injil yang begitu kompleks untuk dipahami ini bagaimana bisa menyelamatkan jiwa seseorang ya. Sedangkan pembela dan penganutnya pun banyak juga dari orang awam yang kemungkinan tidak mengerti tentang Calvinisme. Banyak yang diyakinkan untuk memegang doktrin ini, dan apakah solusi untuk menyadarkan mereka kembali? Ya, memang benar. Jadi kita bilang bahwa ya doktrin Calvinis ya memang diakui banyak orang, ternyata rumit juga gitu, esoterik ya. Jadi karena nanti ujung-ujungnya ada misteri-misteri lah dan lain sebagainya. Ya makanya kita bilang ya jelas bukan Injil gitu ya, bukan Injil yang benar. Jadi bagaimana cara menyadarkan mereka kembali ya dengan memberitakan kebenaran ya, salah satunya seperti kelas-kelas ini gitu ya. Kelas-kelas ini saya menjelaskan pada kalian dengan harapan kalian bisa menjelaskan pada orang lain juga gitu kan ya, di mana letak kebenaran dan kesalahannya gitu. Oke, baik ya, kembali lagi di sini. Ya, dan oke, sebelum kita berlanjut lagi, kita break sebentar. Oke, kita kasih waktu untuk mungkin bagi ada yang mau ke WC atau minum atau lain sebagainya. Oke, saya pause. Baik, kita lanjut lagi. Sudah selesai semua istirahatnya. Oke, iya, dan kita bicara tadi mengenai ini ya, dokter. Jadi nyamber ke topik lain sebenarnya. Tapi kita bicara mengenai Augustine diangkat sebagai dokter gereja Roma Katolik. Berarti Roma Katolik sangat senang dengan Augustine ya. Dan mengundang pertanyaan, kenapa Augustine bisa dipuja
oleh Katolik sekaligus Calvinis gitu. Padahal Katolik dengan Calvinis kan sebenarnya ini ya berseberangan. Calvinis adalah salah satu sub dari Protestan, ya. Ada banyak sekali yang mereka tidak setuju dengan dengan Katolik tentunya. Tapi kenapa mereka bisa sama-sama menjunjung dan mengagumi tokoh yang sama, yaitu Augustine ini, gitu. Nah, coba kita masuk lebih dalam lagi, kita lihat lebih mendalam lagi mengenai ini. Kita lihat pengajarannya Augustine. Oke, mengenai baptisan, Augustine mengajarkan bahwa baptisan menyelamatkan. Jadi dia percaya yang kita sebut baptismal regeneration. Nah, ini ada kita bahas juga di eklesiologi semester lalu. Apa itu baptismal regeneration? Baptismal regeneration adalah konsep bahwa kelahiran kembali terjadi pada saat baptisan. Jadi baptismal ya, baptismal atau regeneration, kelahiran kembali melalui baptisan, dan dia mendukung baptisan bayi dengan sepenuh hati gitu. Bahkan Augustine percaya bahwa kalau ada bayi yang mati tanpa dibaptis, bayi itu akan masuk kepada kebinasaan, gitu. akan binasa, gitu. Wow, bayi yang mati tanpa dibaptis akan masuk kebinasaan. Walaupun akhirnya ini akan diperdebatkan dalam Katolik, dan ada istilah limbo, nanti limbo. Jadi masuk ke limbo. Jadi limbo itu kayak nggak jelas gitu ya. Tapi intinya ya tidak diselamatkan lah begitu. Ya, dan wow, ini adalah pengajaran. Dan akhirnya itu ditentang oleh kaum zaman itu ya, seperti Donatis dan sebagainya akan menentang doktrin ini. Tapi ini memperlihatkan kepada kita bahwa Augustine sungguh memiliki konsep keselamatan yang menyimpang sebenarnya. Ya, menyimpang. Jadi mengajarkan bahwa baptisan menyelamatkan, mendukung penuh baptisan bayi. Ya, kita lihat bahwa makanya sebagian Protestan hari ini masih salah mengenai hal ini. Bahkan ya boleh dibilang semua Protestan masih salah mengenai ini ya. Lutheran masih baptis bayi, Calvinis masih baptis bayi, Metodis masih baptis bayi, Anglikan masih baptis bayi ya. Jadi adalah kaum baptis yang kembali ya, dan mempertahankan apa yang Alkitab katakan bahwa baptisan itu hanya untuk orang yang sudah diselamatkan ya, sudah diselamatkan. Oke, kemudian Augustine mengajarkan adanya purgatori. Wow, ini jadi ada doktrin purgatori. Jadi doktrin purgatori adalah salah satu doktrin Katolik ya, yang didukung oleh apokripa. Jadi kalau Anda membuka di dalam Kejadian sampai Wahyu di Alkitab kita 66 kitab, Anda tidak akan temukan konsep purgatori. Tapi konsep purgatori ada disinggung di dalam kitab-kitab apokripa. Jadi kalau Anda buka Alkitab orang Katolik kan ada sekitar 11 atau 12 tergantung ya. Tergantung ada hitung itu salah satu itu atau enggak. Jadi itu di tengah-tengah antara Perjanjian Lama dengan Perjanjian Baru, mereka sebut Deuterokanonika atau disebut apokripa. Nah, ini ada hubungannya poin H dengan poin I, karena Augustine percaya bahwa kitab-kitab apokripa adalah firman Tuhan. Itu suatu kesalahan sebenarnya. Dan mengapa kita tidak percaya kitab-kitab apokripa adalah firman Tuhan? Ya, itu akan kita bahas dengan lebih panjang lebar di kelas bibliologi. Kelas bibliologi itu ada di hari Kamis. Ada sebagian, kebanyakan Anda ada ikut juga. Dan secara singkatnya bahwa kitab-kitab apokripa antara lain mengandung kesalahan ya, salah satunya kesalahan doktrinal, salah satunya adalah mengenai purgatori ini gitu. Kemudian kitab apokripa ada mengajarkan misalnya berdoa untuk orang yang sudah mati ya.
Nah, berdoa untuk orang yang sudah mati dikaitkan dengan konsep purgatori. Jadi, purgatori itu menjadi tempat di mana orang Katolik ya, uh, kalau dia mati dengan dosa yang tidak diakui, dia masuk ke purgatori. Gitu, masuk ke purgatori. um, Sehingga, nah ini ada kaitannya semua dengan bagaimana Augustine mengajarkan konsep baptisan tadi ya. Jadi Augustine percaya bahwa dosa seseorang itu diselesaikan oleh Tuhan Yesus semuanya sampai dengan saat dia dibaptis. Nah, coba saya kasih lihat di sini. Jadi ini salah satu kesesatan ini ya. Augustine tentang baptisan dan dosa ya. Jadi Augustine percaya bahwa ketika seseorang dibaptis ya, maka dosa-dosanya sampai dengan saat dia dibaptis dihapuskan. Jadi baptisan membuat orang itu lahir baru, dan semua dosa sampai dengan saat dibaptis itu dihapuskan. Lalu bagaimana dengan semua dosa setelahnya? Nah, semua dosa setelahnya ya, harus diakui ya. Diakui ya, atau harus minta ampun lagi ya kepada Tuhan. Dan ini nanti akan membuka jalan kepada salah satu sakramen Katolik yang belakangan akan menjadi semakin jelas, yaitu istilahnya pengakuan dosa gitu. Jadi, dan pengakuan dosa ini harus dilakukan kepada seorang imam Katolik begitu ya. Nah, kalau misalnya dan ini akhirnya menjadi doktrin Katolik ya, seberapa ini sudah dikembangkan oleh Augustine, oke lah, itu bisa diperdebatkan, tapi akhirnya ya minimal Augustine membuka jalan untuk semua doktrin ini. Akhirnya harus mengaku dosa kepada imam. Jadi bayangkan, kalau Anda tidak akui dosa kepada imam, berarti dosa Anda harus Anda tanggung sendiri. Tapi karena Anda sudah dibaptis, berarti Anda tidak masuk neraka katanya. Tapi kalau misalnya Anda ada melakukan dosa yang tidak sempat diakui sebelum Anda mati, Anda masuknya ke purgatori itu. Ya, purgatori. Jadi menurut Katolik ya, dan didahului oleh pengajarannya Augustine, bahwa ada neraka, ada purgatori, ada sorga. Orang yang tidak masuk gereja Katolik, tidak dibaptis oleh gereja Katolik, tidak masuk gereja Katolik, dia mati masuk neraka. Nah, orang Katolik bisa masuk purgatori, bisa masuk sorga begitu. Kalau misalnya dia mati ya, tanpa ada dosa yang belum dia akui, ya, jadi ingat bahwa semenjak dia dibaptis, semua dosa dia sudah selesai. Nah, masalahnya adalah belakangan hampir semua orang Katolik itu dibaptisnya saat bayi gitu kan. Jadi sebenarnya nggak ada efeknya gitu. Nah, habis itu kan dia banyak dosanya lagi. Semua dosa itu harus dia akui secara spesifik satu persatu kepada imam. Gitu. Bayangkan, Anda bisa nggak tahu semua dosa Anda? Saya aja nggak tahu semua dosa saya. Gitu. Nah, tapi bayangkan ini ya. Nah, kalau misalnya ada yang tidak diakui, maka dia nggak bisa langsung masuk surga. Dia harus masuk purgatori dulu. Itu semacam penyiksaan sementara, sebelum akhirnya nanti dia bisa masuk surga gitu. Nah, lalu muncullah di sini nanti di abad-abad pertengahan konsep indulgence atau surat pengampunan dosa. Nah, muncul surat pengampunan dosa. Surat pengampunan dosa ini apa? Gitu. Surat pengampunan dosa ini adalah surat yang bisa dikeluarkan oleh Paus. Paus bisa keluarkan surat ini untuk membayar ya, masa purgatorinya orang. Begitu, masa purgatorinya orang. Jadi orang yang masuk purgatori karena dia tidak sempat
mengakui dosanya kepada imam, paus bisa bikin surat ya menyatakan bahwa oke, dosa-dosanya dianggap sudah diakui kepada imam sehingga dia langsung masuk sorga begitu dari purgatori. Dan akhirnya ini diperjualbelikan kepada keluarga orang yang sudah meninggal. Jadi kalau misalnya keluarga Anda ada yang meninggal, ayah Anda meninggal, misalnya ibu Anda meninggal, nah, maka menurut doktrin Katolik, ada nggak dia mengakui semua dosanya sebelum dia meninggal? Nah, ya sebenarnya bagaimana bisa ya? Dan manusia juga pasti banyak, oh jangan-jangan ada yang ketinggalan dan sebagainya. Jadi hampir semua orang berasumsi bahwa orang akan masuk ke purgatori. Oleh karena itu, um, anaknya akan ada pressure bahwa mau nggak kamu membeli surat pengampunan dosa ini supaya imam bikin misa untuk orang Anda yang meninggal, keluarga Anda yang meninggal yang dikasihi, dan dia akan lepas dari purgatori. Ya, tentunya untuk melakukan misa ini kasih sumbangan ke gereja. Ya, sekian. Ya, saya membeli surat pengampunan dosa itu. Jadi indulgence itu ya. Ya, dan hebatnya lagi, taktiknya ini, hebatnya lagi, ini kan menjadi sumber keuangan yang luar biasa, gitu ya, bagi kepausan yang menjadi sangat kaya. Tapi supaya bisa lebih banyak uang lagi, mereka bikin suatu doktrin yang baru lagi. Mereka bikin doktrin bahwa kalau Anda membeli surat pengampunan dosa dan akhirnya bikin misa untuk orang keluarga Anda yang dikasihi, itu bisa Tuhan alihkan kepada orang lain, begitu. Jadi misalnya ada orang yang masuk purgatori, tapi dia nggak punya keluarga yang belikan ini pengampunan dosa ini untuk mereka, jadi sudah lama di purgatori, nggak ada yang bebaskan dia gitu, nggak ada yang bebaskan dia ke sorga. Nah, lalu ini Anda membeli pengampunan untuk keluarga Anda, tapi Tuhan melihat bahwa ada orang lain yang lebih membutuhkan karena udah kelamaan di purgatori. Tuhan bisa alihkan ini doa misalnya imam-imam yang tadinya untuk keluarga Anda yang baru meninggal ini, Tuhan alihkan ke jiwa lain yang lebih membutuhkan karena dia sudah lama di purgatori, nggak ada yang doain dia gitu. Jadi ini sebenarnya ya kalau saya bilang wow ini ya, hebat sekali ya taktiknya. Jadi supaya yakin bahwa misa yang dilakukan itu nyampe ke keluarga Anda, ya lakukanlah beberapa kali gitu kan. Ya, supaya kalaupun dialihkan ke orang lain 1 kali, 2 kali, ya akhirnya ujung-ujungnya Anda lakukan beberapa kali nyampe juga ke keluarga Anda begitu. Wow. Jadi ini akhirnya banyak sekali uang yang didapat di situ, dan itu salah satu yang diprotes oleh Martin Luther memang. Diprotes oleh Martin Luther di dalam ini reformasi. Ya, jadi dan kita bilang kok bisa ada begitu ya? Dari awalnya konsep purgatori itu sendiri sudah salah, begitu. Konsep purgatori sudah salah. Coba kita kembali ke ini. Oke, ada pertanyaan di sini. Dan selamat bergabung Pak Solihin. Oke. Ya, Pak Solihin ini ya sangat dinanti-nantikan ininya apanya? Jamunya rupanya oleh banyak orang. Jadi moga-moga banyak manfaat bagi banyak orang. Oke, dan Evan bertanya lagi. Bukankah Augustine dibaptis dengan cara diselamkan? Apakah ada info siapa dan pihak mana yang baptisnya? Saya sekali dia malam dukung baptisan baik. Mengenai apakah Augustine dibaptis dengan cara selam, saya tidak tahu ya. Saya belum pernah baca tentang masalah itu. Mengenai siapa yang membaptisnya, kita harus asumsikan itu adalah yang menobatkan Augustine. Ya. Dan kalau saya tidak salah itu adalah Ambrose ya. Coba saya cek sebentar.
eh Kalau saya tidak salah, saya pernah pernah ini pernah pernah baca bahwa ya, oke, coba saya cek sebentar. Ambrose, benar, benar, yang saya tidak salah ingat. Jadi Anda bisa cek di beberapa sumber. Memang saya pernah baca sepertinya bahwa yang membaptisnya adalah Ambrose. Memang benar, ternyata memang Ambrose yang membaptis dia di kota Milan. Tapi saya tidak membaca dia dibaptis dengan cara bagaimana, gitu. Uh, Apakah dia dibaptis dengan selam? Bisa jadi karena di masa dia pemercikan belum terlalu sering dilakukan, gitu ya. Oke, dan pemercikan itu akhirnya makin marak setelah baptisan bayi mendominasi, gitu. Oke, baik ya. Ya, di buku Vance ya, baik. Bisa jadi dia memang dibaptis dengan cara selam. Oke, dan kita lanjut lagi di sini. Kita lihat halaman selanjutnya. Oke, dan tadi kita bilang bahwa di masa mudanya Augustine bergumul dengan dosa seksual. Dan dia memang meninggalkan itu setelah dia katanya bertobat itu tadi, dibaptis ya. Tetapi dia tidak kembali kepada posisi yang alkitabiah, tapi dia akhirnya lari kepada posisi yang ekstrim begitu. Di mana Augustine menganggap hubungan seksual sebagai sesuatu yang kotor. Jadi dia menganggap itu suatu hal yang kotor ya. Padahal bukan itu pandangan Alkitab. Alkitab mengatakan bahwa hubungan intim atau hubungan seksual adalah sesuatu yang baik ya di dalam pernikahan. Jadi kalau perzinahan seperti dosanya Augustine pada masa muda dia, itu memang adalah sesuatu yang salah dan itu kotor ya, kotor dalam pengertian itu dosa begitu. Tetapi hubungan intim di dalam pernikahan antara suami dan istri bukanlah sesuatu yang kotor sebenarnya. Alkitab tidak pernah mengajarkan itu. Bahkan Alkitab mengajarkan bahwa ya di Ibrani 13 di situ dikatakan bahwa the marriage is holy ya, undefiled, the marriage bed ya. Coba saya ya, jadi marriage is Ibrani 13 ayat 4, marriage is honorable in all, and the bed undefiled. Ya, coba saya tunjukkan di sini. Saya tunjukkan dulu. Ini ada sedikit perbedaan dengan terjemahan bahasa Indonesia di sini. Di mana Elai menerjemahkan di Ibrani 13 ayat 4, hendaklah kamu semua penuh hormat terhadap pakaian dan janganlah kamu mencemarkan tempat tidur, katanya ya. Dan janganlah kamu mencemarkan tempat tidur. Tempat tidur sini maksudnya yang mengacu kepada hubungan intim sebenarnya, tempat tidur di eufemisme kan. Tetapi sebenarnya dalam bahasa aslinya dia memakai kata hekoite. Ini lebih ini lagi, bahkan lebih literal lagi ya. Kalau Anda tahu bahasa kedokteran, coitus ya, coitus itu mengacu kepada hubungan seksual begitu, mengacu pada hubungan seksual antara laki-laki dan wanita. Jadi hekoite, jadi hubungan seksual itu amiantos. Amiantos itu tidak cemar. Jadi KJV menerjemahkannya marriage is honorable in all, pernikahan itu sesuatu yang terhormat, and the bed di sini koite tadi ya, coitus. Jadi hubungan seksual itu tidaklah cemar, is undefiled gitu ya, undefiled. Nah, tetapi katanya ya, whoremongers, pornos, dari kata pornos di sini, jadi orang-orang cabul,
dan moikos, pezina, akan Allah hakimi. Jadi ini pengajaran yang sangat tegas sekali dalam Ibrani 13 ayat 4 di sini, bahwa keintiman atau persetubuhan di dalam pernikahan itu terhormat, honorable, dan tidak cemar, undefiled, ya, tidak cemar, terhormat. Tetapi ya, kalau di luar nikah, whoremongers, pornos di sini, ya, cabul, orang cabul, ya, ini akar kata kita pornografi juga hari ini, pornos, dan moikos, para pezinah akan Allah hakimi, akan Allah hakimi, gitu ya. Nah, ketika kita lari dari konsep Alkitab, istilahnya begini, kita jangan menganggap kita manusia itu lebih suci dari Tuhan. Apa yang Tuhan anggap nggak apa-apa, jangan kita bilang nggak boleh, gitu. Dan apa yang Tuhan bilang nggak boleh, jangan kita bilang boleh. Jadi manusia itu jangan merasa dirinya lebih suci dari Tuhan. Karena ada orang yang mau merasa dirinya lebih suci dari Tuhan, jadi yang Tuhan perbolehkan, dia mau larang. Jadinya error nanti. Error, gitu kan? Sehingga kesalahan Agustin yang satu ini, efek sampingnya banyak. Gitu. Efek sampingnya banyak, antara lain, ya, karena Agustin menganggap hubungan seksual sebagai sesuatu yang kotor, ada banyak hal, gitu ya. Misalnya ada kaitannya nanti dengan poin N misalnya, ya, poin N ada kaitannya, di mana Agustin percaya bahwa Maria tetap perawan setelah melahirkan Yesus bahkan hingga kematiannya. Dan ini menjadi posisi standar Katolik, gitu kan? Menjadi posisi standar Katolik hari ini, sampai hari ini, bahwa Maria itu perawan kekal, katanya. Nah, padahal Alkitab banyak sekali mengindikasikan bahwa Maria menjalankan hidup rumah tangga yang normal dengan Yusuf, yang berarti bahwa mereka intim sebagai suami dan istri. Tapi kalau Anda mengatakan itu pada orang Katolik, mereka sepertinya sangat tersinggung, begitu, bahwa Maria mereka, gitu kan, perawan Maria, seolah-olah tidak perawan lagi. Padahal aneh juga, begitu ya. Padahal, nah, kenapa? Salah satu konsepnya adalah konsep bahwa hubungan seksual itu sesuatu yang kotor, sehingga mereka tidak bisa membayangkan bahwa Maria yang mereka anggap wah begitu suci dan terhormat lah, begitu kan. Bahkan saya pernah membaca argumen Katolik bahwa bayangkan, katanya, rahim dan organ wanita yang pernah menampung Tuhan kita Yesus Kristus yang begitu mulia dikotori, katanya, dengan dengan kedagingan, dengan hawa nafsu seksual dan dengan persetubuhan. Jadi sekali lagi konsep yang salah mengenai ini, mengenai bahwa hubungan seksual itu sesuatu yang kotor, begitu. Ini mengacu ke sini. Agustin percaya bahwa Maria tetap perawan. Jadi coba kita bahas sekalian deh poin N ini ya, sebelum kita masuk yang lain. Padahal sekali lagi kita melihat bahwa tidak, begitu ya. Nah, ada banyak sekali ayatnya. Coba kita buka sebentar. Kita buka ayat mengenai Maria, ya. Mengenai Maria. Oke, misalnya di dalam Matius 1. Ya, Matius 1 di mana malaikat menampakkan diri kepada Yusuf, ya. Oke. Baik, dan dari ayat 24, kan Yusuf akhirnya dinasihatin oleh malaikat untuk menikahi Maria. Akhirnya dikatakan ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki. Oke, jadi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, berarti teks ini mengindikasikan dan mengajarkan bahwa setelah Maria melahirkan anaknya laki-laki, mereka bersetubuh, karena tidak bersetubuh sampai ia melahirkan anaknya laki-laki. Ya, kalau saya katakan misalnya begini, saya tidak makan sampai tadi sore, berarti setelah tadi sore saya makan, gitu kan? Apalagi saya
saya tidak pergi ke sekolah sampai pandemi selesai. Berarti setelah pandemi selesai saya pergi ke sekolah, dan itu kan jelas gitu contohnya gitu ya. Jadi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anak laki-laki. Bahkan kata anaknya laki-laki secara literal di sini adalah firstborn sebenarnya, kata prototokon gitu ya, anaknya laki-laki yang sulung sebenarnya, yang sulung. Jadi mengindikasikan bahwa Maria punya anak yang lain, dan itu jelas. Itu jelas ya di dalam Matius juga ada. Matius berapa ya? Saya ingat-ingat dulu. Matius. Oke. Ya Matius 12 di sini ayat 47. Waktu itu Maria dengan saudara-saudara Tuhan Yesus yang lain yang lahir dari Maria juga, walaupun beda ayah. Nah, Tuhan Yesus bukan lahir ayah biologisnya bukan Yusuf, tapi di sini lihatlah ibumu dan saudara-saudaramu ada di luar dan berusaha menemui engkau, tanya sini ya. Dan bahkan nama-nama mereka ada disebutkan bagi kita. Coba saya ini dia. Matius 13 ayat 55. Bukankah ia ini anak tukang kayu? Bukankah ibunya bernama Maria dan saudara-saudaranya Yakobus, Yusuf, Simon, dan Yudas? Dan bukankah saudara-saudaranya perempuan semuanya ada bersama kita? Nah, ya Katolik sering berargumen bahwa ini saudara ini maksudnya adalah sepupu begitu, sepupu. Tapi nggak masuk akal. Kalau sepupu, kenapa dikaitkan dengan Maria dan Yusuf? Gitu kan? Kalau sepupu mestinya dikaitkan dengan, misalnya begini, bukankah dia ini anak tukang kayu, kan Yusuf maksudnya. Bukankah ibunya Maria? Lalu mestinya begini, bukankah pamannya si Anu, lalu saudara maksudnya sepupunya gitu kan, ini dan ini. Nah, itu masuk akal karena ada menyinggung pamannya. Nah, pamannya atau bibinya begitu. Baru ada anaknya ya sepupu. Tapi ini kan nggak masuk akal. Bukankah ya ini anak tukang kayu kan Yusuf, ibunya Maria, lalu saudara-saudaranya loh. Berarti itu ya dalam rumah tangga itu begitu. Jadi sangat jelas ya mestinya di sini. Belum lagi ya bahwa ini saudara ini dari kata adelphos yang memang mengacu ke saudara sebenarnya. Kata untuk sepupu ada lagi yang lain. Gitu. Oke, dan ya itu salah satu ini. Ya, kita melihat di situ. Kembali ke poin K di sini, Agustin menganggap hubungan seksual sebagai sesuatu yang kotor dan adalah dosa untuk berhubungan seksual kecuali untuk tujuan menghasilkan keturunan, begitu ya. Sehingga posisi Katolik sampai sekarang adalah bahwa orang Kristen, orang Katolik tidak boleh memakai kontrasepsi sama sekali, ya. Itu posisi resmi Katolik, walaupun ya kebanyakan orang Katolik mungkin tidak mengindahkan posisi gereja mereka gitu ya. Tapi posisi Katolik adalah bahwa tidak boleh pakai kondom, tidak boleh semua jenis kontrasepsi tidak boleh, karena hubungan seksual haruslah ya dengan tujuan ya untuk menghasilkan keturunan sebenarnya gitu. Jadi itu juga salah. Nah, kita sebagai orang Kristen ya kalau mengenai kontrasepsi boleh atau tidak itu itu panjang lagi topiknya ya. Itu panjang lagi topiknya. Ada kita pelajari di etika Kristen atau lain sebagainya, dan kita harus membedakan kontrasepsi yang benar-benar kontrasepsi, artinya kontrasepsi yang menghalangi sel sperma ya, benih bertemu dengan ovum. Jadi sperma itu kan bukan manusia. Sperma itu sel laki-laki, ovum juga bukan manusia. Ovum itu sel dari perempuan gitu. Jadi selama mereka belum bertemu dan dicegah bertemu, itu nggak masalah bagi kita. Itu namanya kontrasepsi. Memang kontrasepsi artinya mencegah konsepsi ya. Tetapi ada jenis-jenis mereka sebut kontrasepsi, tapi sebenarnya ini sudah ketemu ya, sudah ketemu dan lalu dibuat misalnya tidak bisa menempel di rahim dan lain sebagainya. Nah, ini kita bilang, nah itu bermasalah bagi kita sebenarnya sebagai orang Kristen, karena itu sudah bersifat abortif sebenarnya ya, walaupun seringkali tetap disebut kontrasepsi ya. Jadi saya tidak akan bahas panjang lebar, tapi yang jelas bagi orang Kristen yang alkitabiah ini ya, hubungan seksual bukan hanya untuk
menghasilkan keturunan saja. Oke, kemudian kita melihat di sini L, gitu ya. Augustine mendirikan sistem sakramen, gitu. Mendirikan sistem sakramen, minimal sangat-sangat mendukungnya, dengan mengatakan bahwa sakramen adalah bukti yang kelihatan dari kasih karunia yang tidak kelihatan. Jadi, dan ini adalah kita sudah sempat singgung juga, cara Katolik untuk berkata, oh saya juga percaya keselamatan, kami juga percaya keselamatan karena kasih karunia, sekaligus sambil berkata bahwa sakramen perlu untuk keselamatan, gitu. Karena mereka berkata, ya keselamatan melalui kasih karunia. Nah, sakramen inilah cara kasih karunianya, katanya. Wah, ini jadi kacau lagi, begitu kan? Kacau ya, dan dia menambahkan penabisan, pernikahan, dan lainnya sebagai bagian dari sakramen. Jadi benar-benar dia, Agustin pantas saja diangkat sebagai doktor oleh teologi, oleh Katolik, karena banyak sekali doktrin-doktrin Katolik yang bermuara sebenarnya, atau ya berasal dari dia sebenarnya, gitu. Berasal dari dia, yang sangat kacau sekali. Jadi kita melihat konsep keselamatan dia sendiri sebenarnya sangat-sangat diragukan, sebenarnya sangat diragukan. Sekarang Augustine percaya kepada konsep transubstansiasi. Ya, ini berkaitan dengan masalah perjamuan Tuhan. Trans itu kayak semacam berubah begitu. Jadi dia percaya bahwa roti dan anggur perjamuan benar-benar berubah menjadi daging dan darah Tuhan Yesus. Dan tentunya belakangan ini semakin dipertajam lagi oleh Katolik. Akhirnya mereka benar-benar percaya transubstansiasi, dan kuasa itu ada pada imam Katolik. Jadi ketika imam Katolik pegang hosti, kemudian pegang anggur, dan dia mendoakannya, maka hosti benar-benar berubah menjadi daging Tuhan Yesus. Sehingga ada semacam sebutan bahwa ini adalah roti Tuhan, gitu. Tuhannya roti, Tuhan roti, gitu. Tuhan roti, wow, ya, sangat kacau sekali. Jadi karena ini benar-benar berubah menjadi daging Tuhan Yesus, jadi roti ini jadi Tuhan, gitu sebenarnya. Jadi Tuhan karena ini sudah dagingnya Tuhan Yesus. Jadi kita bilang, wah, ini kacau sekali. Dan juga itu berarti bahwa setiap misa dilakukan, ya, ekaristi mereka, berarti daging Yesus terpecah-pecah lagi, begitu. Terpecah-pecah lagi, dan Tuhan Yesus sepertinya mengulangi lagi pengorbanannya, dan itu sangat bertentangan dengan apa yang diajarkan dalam Alkitab. Di dalam Ibrani berulang-ulang kali dikatakan bahwa Yesus hanya menderita satu kali saja untuk selama-lamanya, dan apa yang Yesus derita di atas kayu salib di Golgota sana sudah cukup ya untuk menyelesaikan dosa seisi dunia dari awal sampai akhir. Dan tidak perlu diulang-ulang lagi. Justru yang diulang-ulang itu di Perjanjian Lama. Gambarannya, ya, setiap hari ada persembahan di Bait Suci, ada persembahan pagi, persembahan petang, gitu. Ya, selalu dilakukan, ya, dilakukan. Ya, karena tidak sempurna, tidak bisa menyelesaikan dosa benar-benar. Jadi kontras dengan Tuhan Yesus, di kitab Ibrani dikatakan bahwa Tuhan Yesus satu kali dia menyelesaikan dosa. Benar-benar menyelesaikan dosa, sehingga nggak perlu diulang-ulang lagi, gitu, karena dosa sudah selesai, gitu. Dan ya, dengan doktrin transubstansiasi ini bukan hanya perdebatan akademis bahwa ini apa, tapi ini ada efeknya. Efeknya adalah orang yang percaya demikian sebenarnya ujung-ujungnya menyangkali keefektivitasan pengorbanan Yesus dari kayu salib pada waktu itu, sehingga itu perlu diulang lagi. Sehingga sekali lagi, ya, keselamatan melalui sakramen. Dia tidak cukup percaya Yesus di atas kayu salib itu, tapi sakramen yang diulang ini mengandung pengorbanan Yesus lagi, dan lain sebagainya. Kacau total. Dan masalah transubstansiasi ini akhirnya menjadi salah satu poin yang banyak ditentang oleh orang-orang baptis sepanjang zaman dan leluhur baptis kita, kaum Waldensian, dan itu menjadi salah satu yang diinkuisisi oleh Katolik, ya, diinkuisisi
ya, sehingga kita melihat bahwa banyak sekali orang yang mati karena tidak mau menerima doktrin transubstansiasi, dan mereka dipaksa dan disiksa, dan mereka memilih mati ya, daripada percaya konsep transubstansiasi ini. Nah, ini silakan dilihat di sejarahnya begitu. Oke, ya kita lihat lagi di sini. Selanjutnya kita melihat dalam penafsiran Alkitab, Augustine mengikuti penafsiran alegoris. Jadi dia mengajarkan bahwa arti literal itu seperti susu katanya. Itu baru cetek ya. Nah, kita harus cari arti alegorisnya. Jadi alegorisnya itu kayak dagingnya. Jadi kalau kamu cuman lihat arti literalnya, wah ini masih susu, harus ini cari dagingnya, arti alegorisnya. Nah, di kelas eskatologi kan saya ada bahas bahwa kita percaya penafsiran literal. Ya, penafsiran literal bukan berarti tidak ada alegori. Ada alegori, tapi maksudnya begini. Kalau yang artinya sudah jelas literal, tidak perlu lagi dicari alegorinya, begitu. Ya, tidak perlu lagi. Ya, misalnya ya murid-murid Tuhan Yesus waktu itu kan menangkap ikan yang waktu setelah Tuhan Yesus bangkit itu loh. Di mana itu? Yohanes kan? Yohanes berapa itu? Yohanes 21. Lalu mereka mendapatkan 153 ikan katanya di situ. 153 ikan. Nah, ya kita anggap literal gitu. Dan yang literal tidak perlu dicari alegorisnya. Tapi kalau seorang yang alegoris, mungkin dia akan mencari alegori. Oh, 153 ikan ini kenapa 153? Wah, berarti ada apa artinya gitu kan? Ya, tidak perlu. Ya, mereka menangkap ikan. Kenapa disebut 153? Ya, kebetulan penulis yaitu Yohanes ingat akan hal itu. Dia ingin menggambarkan kepada para pembacanya betapa banyaknya ikannya, ya, dan disebut angkanya begitu. Ya, jadi ya itu kita terima secara literal. Nah, tapi bukan berarti tidak ada alegori dalam Alkitab. Ada, misalnya Alkitab bilang, oh Tuhan Yesus mengatakan suatu perumpamaan. Ya, berarti itu alegori, memang perumpamaan. Gitu kan? Oke, jadi untuk lebih jelasnya tentu ada pelajaran hermeneutika dan sebagainya. Nah, masuk ke masalah penafsiran, maka mau tidak mau kita masuk ke dalam masalah eskatologi juga. Dan Augustine melalui bukunya City of God, ya. Dan dalam buku City of God ini, dia menafsirkan Yerusalem baru itu adalah gereja. Yerusalem baru itu adalah gereja yang bergabung dengan Roma terutamanya. Sehingga gereja itu menang. Jadi karena waktu itu gereja sepertinya berkuasa begitu. Jadi dia mengajarkan itu, dan dia mengajarkan amilenialisme. Amilenialisme, walaupun kadang-kadang dia juga mengajarkan postmilenialisme, jadi agak tidak konsisten. Tapi apa itu amilenialisme? Intinya dia percaya bahwa tidak ada lagi kerajaan 1000 tahun yang masih kita nanti-nantikan, karena kerajaan 1000 tahun sedang terjadi saat ini. Jadi A itu berarti tidak ada ya. A milenial berarti tidak ada lagi milenium yang dinantikan. Sekarang sudah milenium gitu. Sedang milenium dalam pengertian yang figuratif, pengertian yang yang rohani gitu, bukan bukan kerajaan yang literal. Kadang-kadang dia juga mengajarkan postmilenial. Postmilenial berarti masih ada kerajaan 1000 tahun yang dinantikan, tetapi kerajaan 1000 tahun yang dinantikan ini tidak menunggu kedatangan Yesus dulu, melainkan kedatangan Yesus akan terjadi setelah milenium. Jadi post berarti setelah milenium ya. Berarti Tuhan Yesus baru akan datang setelah milenium. Kita tidak menantikan kedatangan Yesus saat ini. Kerajaan 1000 tahun akan terjadi setelah orang Kristen menguasai dunia ya, dan memenangkan dunia gitu. Barulah setelah itu nanti ada kerajaan 1000 tahun. Oke. Dan kita melihat di sini Q. Augustine adalah tokoh yang paling bertanggung jawab atas keputusan untuk menganiaya mereka yang dianggap sebagai kelompok sesat. Ya, dalam zamannya Augustine mendukung penuh penganiayaan terhadap kelompok Donatis. Jadi di zaman Augustine ya, karena ya kembali Konstantin menggabungkan gereja dengan negara, ada sekelompok tertentu yang yaitu kelompok Donatis yang berkata tidak bisa, gereja harus murni ya, gereja harus murni, gereja tidak boleh
merupakan campuran orang selamat dengan orang tidak selamat. Dan mereka menyebut diri Donatis, mengikuti nama pemimpinnya Donatus, ya. Lalu mereka memisahkan diri, dan Augustine mendukung bahwa mereka harus dipaksa masuk ke dalam Katolik, ya, dipaksa masuk. Jadi hal ini adalah karena konsep dia tentang penggabungan gereja dengan negara. Video saya hilang lagi. Moga-moga suaranya tetap ya. Coba saya nyalakan lagi deh. Oke. Dan juga kesalahan dia menafsir Lukas 14 ayat 23. Suara saya kedengaran kan? Moga-moga kedengaran ya. Kalau tidak kedengaran kasih tahu. Tadi video sempat mati mestinya. Sebentar. Oke, ya, Lukas berapa? 14 ayat 23. Oke. Ya. Oke, lihat di sini. Dan ini adalah perumpamaan yang Tuhan Yesus katakan tentang seorang seorang yang sangat kaya, seorang yang besar lah gitu ya, yang mengadakan perjamuan, lalu dia undang teman-temannya dan sebagainya, tapi mereka semua menolak gitu kan, dengan berbagai alasan. Ada yang bilang barusan beli kerbau lah, beli apalah, barusan menikah. Akhirnya dia marah dan dia suruh hamba-hambanya di sini untuk pergi ya, ke undang yang lain. Katanya ya, orang miskin, orang cacat, orang buta, orang lumpuh. Lalu mereka bilang masih ada tempat. Nah, ayat 23. Ya, lalu kata tuannya itu kepada hambanya, pergilah ke semua jalan dan lintasan dan paksalah orang-orang yang ada di situ masuk, karena rumahku harus penuh, katanya di sini. Paksalah. Jadi dia menafsirkan paksa di sini berarti orang Kristen boleh memaksa orang untuk datang kepada kebenaran gitu. Ya. Memaksa orang untuk masuk kepada kebenaran, ya, tapi kita bilang wow ya, tidak gitu ya. Ini salah tafsir karena Alkitab tidak pernah menyuruh kita memaksa orang. Jadi Agustinus berargumen bahwa lebih baik kita paksa mereka, lebih baik kita siksa mereka secara jasmani supaya jiwa mereka bisa masuk surga begitu. Jiwa mereka bisa masuk surga. Wow. Dan ini akhirnya menjadi cikal bakal doktrin Katolik bahwa mereka boleh melakukan inkuisisi, boleh memaksa orang untuk datang kepada kebenaran begitu. Nah, permasalahannya adalah semua orang yang memaksa orang kepada kebenaran berpikir mereka memaksa kepada kebenaran, tapi ujung-ujungnya sebenarnya mereka bukan pada kebenaran begitu. Karena Tuhan Yesus tidak pernah mengajarkan seperti itu. Bahkan Tuhan Yesus mengajarkan di dalam Matius pasal 13 bahwa Tuhan taburkan benih, lalu musuh taburkan ilalang. Lalu Tuhan berkata, lalu akhirnya hamba-hamba tuannya melihat, loh kok yang kita tabur gandum kok tumbuh ilalang, kita cabutin aja ya Tuhan. Tuhan bilang jangan, kalau kamu cabutin nanti gandum ada yang kecabut. Memang benar, kalau kita mau paksa orang kepada kebenaran, ujung-ujungnya sebenarnya kita berada di kesalahan dan kita malah melukai yang benar gitu. Ya pasti seperti itu. Jadi Katolik merasa dia yang benar, dia memaksa orang kepada kebenaran, tapi ternyata dia salah dan akhirnya dia menyiksa orang yang benar sebenarnya. Nah, selalu terjadi seperti itu. Karena manusia jangan terlalu sombong, selalu berpikir ya istilahnya bahwa dia punya hak untuk memaksa orang gitu ya. Kita boleh yakin kita benar. Tapi kalau kita paksa orang ya berarti apa ya? Tidak ada dalam Alkitab seperti itu begitu. Itu terlalu sombong begitu ya. Nah, oke, Joshua bertanya, bukankah Donatis dianggap sekte sesat? Di Wikipedia dianggap sebagai penganut Gnostik. Oke, ada beberapa hal yang ingin saya katakan. Pertama, katakanlah kalaupun benar Donatis itu sekte sesat, itu pun tidak boleh dipaksa sebenarnya. Gitu. Tidak boleh dipaksa. Kalaupun benar Donatis itu sekte sesat, gitu ya. Tidak ada pembenarannya untuk memaksa orang
kepada kebenaran, ya, karena sekalipun misalnya dia ikut, misalnya gini, wah kita paksa orang agama lain, kita paksa, iyo masuk Kristen, kalau nggak saya bunuh. Kalaupun dia jadi masuk Kristen, itu pun tidak diselamatkan sebenarnya, karena dia tidak dengan sungguh-sungguh begitu. Mungkin dia takut kamu lukai dia, lain sebagainya. Jadi tidak ada pembenaran. Sekalipun misalnya donatis sekte sesat pun tidak benar untuk dipaksa atau dianiaya sebenarnya gitu. Tetapi ya berkaitan dengan itu kita melihat bahwa sebenarnya informasi tentang donatis banyak yang berseliweran sana sini gitu. Dan sekali lagi kebanyakan grup-grup yang di ini ya dianiaya ini, ya informasi tentang mereka itu kita dapatkan dari lawan-lawan mereka, ya dari lawan-lawan mereka. Karena kenapa? Karena mereka pihak yang dianiaya. Jadi tulisan-tulisan mereka sering itu dibakar, ya tulisan mereka ada yang disita dan lain sebagainya. Sehingga kebanyakan yang kita tahu tentang mereka adalah dari lawan-lawan mereka, gitu. Nah, tetapi dan seringkali misalnya begini, ya suatu gerakan kan seringkali itu besar ya. Ya, jadi ada banyak orang, banyak ini. Misalnya ada 1-2 yang percaya seperti itu, nah itu bisa dipakai untuk menggambarkan semua yang lain. Padahal mungkin banyak yang lain tidak percaya itu dan sebagainya. Jadi ya sebenarnya bisa dilihat di berbagai buku-buku sejarah, gitu ya. Wikipedia itu sebenarnya sangat ini ya. Wikipedia itu hanya menggambarkan pendapat mayoritas sebenarnya. Tetapi kita melihat bahwa kalau pendapat mayoritas ya sesuai dengan pandangan Katoliknya, gitu. Sesuai pandangan Katolik yang menganggap donatis sesat lah benar, gitu ya. Tetapi kita melihat bahwa ada bukti-bukti lain, itu dibahas di dalam kelas sejarah baptis, gitu nanti. Ya, jadi mungkin Joshua belum mengambil ini kelas sejarah baptis. Oke. Kita lanjut lagi. Tidak heran dia dipanggil sebagai Bapak Roma Katolik karena hampir semua doktrin Katolik dapat ditelusuri kembali ke Augustine, ya. Banyak sekali. Oke, dan doa Augustine yang dikutip dalam buku Dictionary of Mary terbitan Katolik. Nah, saya tidak tahu apakah benar Augustine mengatakan menulis ini, tapi ini yang diklaim Katolik. Yang diklaim Katolik belum tentu benar sih. Artinya bisa jadi Katolik juga salah atau bikin-bikin ini, saya nggak tahu. Benar nggak Augustine berdoa seperti ini atau mengajarkan doa seperti ini? Tapi itulah yang diklaim dalam buku ini, ya. Blessed Virgin Mary, who can worthily repay you with praise and thanksgiving for having rescued a fallen world by your generous consent. Jadi Maria dikatakan menyelamatkan dunia. Wow. Kalau misalnya Augustine benar berdoa seperti ini, maka saya sangat meragukan keselamatan dia. Ini sekali lagi saya tidak tahu apakah ini benar-benar Augustine ada berdoa begini atau ini hanya klaim-klaim kosongnya Katolik aja. Since it was through you that he has found the way of salvation, melalui Maria, jalan keselamatan. Di sini, ya. Dan sekali lagi minimal kalaupun bukan Augustine yang ngomong ini, melainkan hanya dibuat-buat oleh Katolik dan ditaruh kepada Augustine, minimal ini menggambarkan salahnya doktrin Katolik, gitu. Obtained by your prayers the pardons of our sin. Jadi doa-doa Maria bisa mengerjakan pengampunan dosa kita. Take our prayers into the sanctuary of heaven and enable to bring about our peace with God. Ya. Dan pertobatan kita di hadapan Almighty God adalah through you, through Maria, melalui Maria. Ya. Wow, jadi ini pokoknya ini doa yang sangat-sangat salah, ya. dan meninggikan Maria ini kepada posisi yang tidak benar. Dan ini dalam Dictionary of Mary dikatakan oleh Augustine, tapi sekali lagi saya tidak tahu benarkah Augustine memang ada membuat doa seperti ini. Saya agak ragu sebenarnya. Saya agak ragu karena
bisa jadi ini bikin-bikinan Katolik karena Katolik ingin membenarkan doa kepada Maria sehingga bisa jadi mereka ya kayak bikin-bikin doa seperti ini lalu dipasangkan ke berbagai tokoh. Jadi saya tidak tahu apakah benar Agustin ada doa seperti ini atau tidak. Kalau benar ya berarti sangat parah ya. Tapi minimal ini menggambarkan kesalahan doktrin Katolik sih, dan Augustine ada andilnya karena dia meninggikan Maria di sini ya, meninggikan Maria. Kalaupun Augustine tidak sampai separah ini, tapi dia ada andilnya di sini ya dalam membuat mitos-mitos mengenai Maria yang nggak benar lah gitu. Oke, nah kita akan stop sebentar, kita akan stop di sini sampai hari ini karena selanjutnya kita akan melihat doktrin ini ya, Augustine tentang pemilihan. Jadi itu semua tadi ini semacam pendahuluan, dan kita belajar banyak topik-topik lain ya mengenai apokripa, mengenai sakramen dan lain sebagainya. Tapi nanti kita akan masuk ke yang ada hubungan dengan Calvinisme, yaitu tentang doktrin doktrin Augustine tentang pemilihan, predestinasi dan lain sebagainya, yang nanti kita akan lihat berhubungan dengan John Calvinnya itu sendiri. Oke, dan itu akan kita pelajari minggu depan gitu ya. Oke, baik, sebelum kita tutup, apakah ada pertanyaan lebih lanjut lagi ya? Oke, kalau tidak ada, mari kita tutup dalam doa. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk kasih-Mu. Kiranya Engkau yang menolong supaya semua yang telah kami pelajari bisa berguna dan membangun dan membukakan lebih jelas lagi kebenaran-kebenaran-Mu. Makasih Tuhan, kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Amin. Oke, baik. Selamat malam semuanya. Dan Maranatha.